Halo, selamat pagi anak-anak yang terkasih, Papi Mami, dimanapun berada. Salam sehat untuk kita semuanya, apapun situasi yang kita hadapi, kita tetap semangat, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, untuk pagi hari ini, pelajaran agama kelas 1, kita tidak menggunakan buku seperti biasanya. Kita akan belajar bersama tentang masa prapaskah. Ya, tentang masa prapaskah. Akan saya jelaskan secara singkat untuk anak-anak tentang masa prapaskah. Oke, baik, sebelumnya kita buat tanda salib dulu dalam bahasa Inggris. Ya. Siapkan hati, sikap duduknya diatur yang baik. Ya, mari kita berdoa. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur karena kami telah memasuki masa prapaskah, masa pertobatan, masa pantang dan puasa. Ya Tuhan, semoga di masa prapaskah ini kami sungguh-sungguh menggunakan kesempatan ini untuk semakin lebih baik. Ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oke, ya. Nah, anak-anak yang terkasih, tentang masa prapaskah. Masa prapaskah artinya masa sebelum hari raya Paskah. Ya, suster ulangi, masa prapaskah adalah masa sebelum hari raya Paskah. Pra itu berarti sebelum. Nah, masa prapaskah itu juga disebut masa pertobatan, ya, masa pertobatan atau juga masa puasa, ya, untuk umat yang beragama Katolik. Nah, oke, itu ya tentang apa arti prapaskah, ya. Dan juga nama lain dari masa prapaskah, yaitu masa pertobatan atau masa puasa. Nah, anak-anak yang terkasih, masa prapaskah itu dimulainya kapan? Nah, masa prapaskah dimulai pada hari Rabu Abu, ya. Suster ulangi lagi, masa prapaskah dimulai pada hari Rabu Abu, di mana kita kalau seperti biasanya kalau offline, kalau kita bisa ke gereja, dan ingat tadi ya kakak-kakakmu pergi ke gereja, yang bisa ke gereja, kalau kita ke gereja lalu kita menerima abu yang ditandai, ini punya suster masih ada ya, ya gitu, ada bekas diberi tanda abu, yaitu tanda salib di dahi. Nah, itu hari Rabu Abu. Nah, masa prapaskah atau masa puasa atau masa pertobatan ini berapa lama? Nah, lamanya adalah 40 hari. Kita tulis 4 ya, 40 hari. Lamanya masa prapaskah itu 40 hari, ya. Oke, baik. Lalu, apa sih yang kita lakukan pada waktu masa prapaskah atau masa pertobatan atau masa puasa ini? Kita buat apa sih? Ya.
Nah, dengarkan baik-baik. 1, kita diajak supaya semakin rajin berdoa. Apapun agama kita ya. Karena setiap agama pasti mengajarkan tentang berdoa. Jadi ini bukan hanya untuk yang Katolik, tapi untuk kita semua. Kita diajak pertama-tama rajin berdoa. Jadi kalau yang kemarin-kemarin itu bangun tidur lupa berdoa, maka berdoalah. Ya, kalau makan juga lupa berdoa, sesudah makan berdoa, mau belajar berdoa, kalau ke sekolah berdoa, mau bepergian ingatkan, papi mami jangan lupa, kita mau pergi berdoa dulu ya. Kalau pas mau naik sepeda motor, ingatkan mami, papi berdoa dulu sebelum sepeda motornya itu dijalankan. Ketika naik mobil juga sama, atau naik angkot, atau naik Grab ya gitu, atau Gojek, kita berdoa dulu ya. Begitu juga di sekolah kan selalu demikian. Nah, anak-anak tambahkan, suster katakan, ingat ya, tambahkan waktu doanya lebih banyak lagi. Nah, itu yang kita lakukan. 1, yaitu berdoa semakin rajin. Yang kedua, yaitu pantang dan puasa. Nah, sebenarnya untuk anak-anak yang masih kelas 1 itu sih tidak wajib, tetapi kalian bisa melakukan ya kan. Kalau berbuat baik itu lebih baik kan ya, maka anak-anak bisa, dan suster yakin kelas 1 pun tetap bisa. Apa yang bisa anak-anak lakukan? Pantang dan puasa. Ya puasa nggak usah deh, nanti kalian kelaparan sakit lagi, nggak usah. Jadi cukup pantang. Pantangnya apa? Nah, untuk anak-anak pantangnya bisa pantang main game. Artinya ya tidak main game. Aduh, gimana masa bisa sih? Saya nggak bisa deh, suster. Ya dikurangi. Kalau tidak bisa berhenti, ya dikurangi. Ya papi mami ya, anak-anaknya tolong ya. Nanti saya juga akan ngecek ya, apakah anak-anak benar-benar mengurangi enggak. Lalu kurangi nonton YouTube. Ya, nonton YouTube. Suster, saya kan nonton kitab suci. Oke, kalau nonton yang baik-baik, nonton kitab suci, yang pelajaran nggak apa-apa. Tapi kalau nonton yang hanya yang disukai, senonton sampai dipanggil orang tua pun malah orang tua dimarahi. Oh my God, yang nggak gitulah toh, ya. Jadi yang suster maksudkan nonton YouTube itu adalah misalnya saya suka sekali nonton, aduh kalau tak ada hari tidak nonton itu Doraemon itu aku nggak bisa, tidak nonton apalagi nggak bisa. Nah, itulah yang dikurangi yang suster maksudkan ya. Kurangilah itu, kurangi nonton, kurangi main yang tidak perlu, yang saya suka banget. Juga pantang, selain pantang yang terkait main-main kesukaan saya, juga makan dan minum. Aduh, saya itu suka sekali coklat. Nah, itu dikurangi coklatnya ya. Dikurangi juga makanan-makanan. Mah, saya hari ini mau makan. Oh, dikurangi. Setiap hari saya harus makan ini. Kalau nggak ada saya marah-marah. Takut deh suster. Jadi enggak, dikurangi makanan-makanan yang saya suka ya, itu pantangnya. Yang malas ya, pantang malas, artinya bantu orang tua enggak sama sekali, padahalnya bantunya cuma ngambilin apalah atau bantu apa gitu, sama sekali enggak. Nah, pantang malas. Lalu buat apa? Ya rajin menolong orang tua. Tidak harus menolong orang tua mengangkat karung yang berat, tentu enggak kan? Ya, yang kecil-kecil aja. Jadi pantang malas diganti dengan rajin.
pantang malas diganti dengan rajin mengerjakan tugas-tugas. Biasanya saya tuh menunda tugas, tunggu nanti, apalagi online gini, nanti papa sama mama aja deh yang mengerjakan. Nah, itu pantangnya ya. Pantangnya yaitu saya mengerjakan sendiri, tidak lagi memberikan supaya papi atau mami yang mengerjakan, atau siapa gitu yang mengerjakan, cici atau koko. Nah, pantangnya itu, ingat pantangnya, doa, pantang. Terus yang ketiga, berderma, yaitu seperti yang sudah sering kita lakukan. Dermanya apa? Dermanya itu bukan derma daging masukkan di dalam kotak derma, atau masukkan makanan enak yang tadi saya pantang saya masukkan di kotak. Enggak, nanti busuk deh selama 40 hari. Nah, berderma yaitu uang jajanmu, terutama uang jajan, atau mungkin pemberian dari papi mami ya, atau mungkin dapat dari siapa gitu, itu ada yang didermakan. Saya dapatnya 10.000 ya bisa didermakan sebagian kali. Sebagian yang aku nggak mau lah, ya udah seberapa masukkan lah, lebih banyak lebih bagus. Nah, itu jadi satu, banyak berdoa. Yang kedua, pantang, baik itu pantang main, pantang makan atau minuman kesukaan, lalu juga pantang malas, tetapi menjadi lebih rajin kerja tugas sekolah atau membantu orang tua. Lalu yang ketiga adalah berderma. Yang didermakan adalah apa ya? Uang lah, masa derma itu yang dimaksudkan ya, berderma. Ya. Nah, ini. Maka, terkait dengan ketiga yang berderma ini, tugas anak-anak hari ini adalah jeng. Tugas anak-anak hari ini adalah membuat kotak derma, atau kita sebut kotak APP ya. Buat kotak derma atau kotak APP. Dibuatnya gimana membuatnya ya? Membuatnya itu bisa dari kardus bisa, atau dari bekas kotak gitu, bisa dari kaleng, bisa dari bambu kali juga bisa dari barang-barang bekas. Kan kita 6 semangat Dominikus memulai dari apa yang ada ya. Maka carilah barang-barang bekas yang ada di rumah yang bisa dibuat kotak, mau bentuknya bulat, mau bentuknya lonjong, mau bentuknya segi 4, mau apa, terserah. Buatlah kotak derma itu, kotak APP, dikasih hiasan-hiasan biar kelihatan cantik gitu. Lalu setiap kali, mau setiap hari boleh, setiap hari lebih baik lagi ya. Lalu masukkan uangnya ke dalam kotak APP. Nah, terus uangnya untuk apa? Nah, uangnya itu derma yang dimasukkan di kotak APP setelah 40 hari. Setelah 40 hari akan diserahkan ke sekolah. Nanti dari sekolah itu kita serahkan lagi ke gereja ya. Untuk apa uang ini? Untuk membantu orang yang tidak mampu. Uang ini akan dikumpulkan lalu diserahkan ke gereja, nanti gereja serahkan ke Bandung, ke Uskupan Bandung. Dari Bandung akan serahkan ke KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia di Jakarta. Jadi uang kita itu dikumpulkan jadi satu, menjadi banyak sekali. Ketika uang itu banyak, maka kita bisa menolong banyak orang dari sedikit yang kita berikan itu ya. Kalau derma kita sendiri ya, tentu nggak mungkin kita bisa bantu se-Indonesia Raya, tetapi ketika dikumpulkan jadi satu, kita bisa membantu begitu banyak orang. Nah, itu jadi kotak derma
itu atau kotak APP dibuat tadi yang sudah suster katakan, dikumpulkan setelah 40 hari. Nah, begitu anak-anak yang terkasih tentang secara singkat tentang masa Prapaskah. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Mari kita tutup lagi dengan doa. Kita doakan dalam bahasa Inggris, tanda salib, dan Salam Maria juga dalam bahasa Inggris. Ya, kita siapkan sikap kita. Mari kita berdoa. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oke, terima kasih semuanya. Bye-bye.